Kalau salah Candi Plaosan, ya, coba dicek. Dulu itu umat Hindu, umat Buddha itu rukun-rukun aja itu, bertetangga, bersebelahan, di satu kawasan dusun yang sama, mereka punya tempat ibadah masing-masing. Ya. Kalau Prambanan dengan Borobudur relatif jauh ya, tapi ternyata dekat Prambanan itu juga ada Candi Buddha. Nah, tadi ya, misalnya informasi dari ahli menyampaikan bahwa kehidupan di masa zaman dulu itu abad-abad 7, abad 8 Masehi. Itu umat Hindu Buddha itu rukun. Hidup damai. Nah, keilmuan seperti itu kan karena ada pendekatan tidak hanya deskriptif, tapi ada kausal. Kalian juga bisa mengkaji hal-hal yang fisik itu secara kausal, yang menelusuri hubungan sebab akibat. Kita melihat sekarang itu kan sebagai akibat, tapi kita bisa menelusuri terjadi fenomena seperti ini itu mesti ada sebabnya. Asal mulanya apa? Sebelumnya terjadi begini. Oh, akan ketemu. Contoh yaitu misalnya menemukan fosil seperti kerangka, ini kerangka manusia purba atau ini kerangka hewan purba. Itu yang ahli terkait dengan ya arkeologi atau apa ilmu yang tentang fosil-fosil itu bisa tahu bahwa ini makhluk ini, entah itu kerangka manusia atau hewan yang sudah memfosil, ini usianya ada sekian ribu tahun. Padahal kan tidak ada tulisannya itu. Bahwa fosil ini tahun sekian nggak ada, tapi bisa didekati secara kausal dengan keilmuannya itu. Caranya apa? Misalnya melihat lapisan-lapisan, ya lapisan tanah yang itu berlapis-lapis yang menyelimuti fosil itu, kan kelihatan ada lapisan sekian. Oh, ini baru udah sekian ribu tahun. Kalau kita nggak punya ilmu ya nggak tahu. Jadi itulah ilmu bisa menggunakan pendekatan kausal itu untuk menjawab mengapa ada ini. Coba kalau kalian masuk ke kampus ya, Poltek Nuklir ya, Anda masuk kampus. Terus Anda masuk ke tuh yang gede auditorium gitu. Anda kagum, wah, auditoriumnya bagus nih. Luas, lapang. Bisa menampung banyak orang. Itu deskriptif itu baru. Tapi kalau ingin tahu lebih dalam tentang gedung auditorium ya di Komplek Batan itu, kalian bisa mencari informasi tentang asal usulnya itu dengan pendekatan kausal. Kalau ada ditanya, tahu nggak kalian siapa yang membangun gedung auditorium itu? Atau lebih khusus lagi, itu prakarsa, ide awalnya dari siapa? Kan harus tanya. Tanya menelusuri asal mulanya kan, nah itu berarti pendekatan kausal. Maka dikumpulkanlah berbagai data, informasi. Tanya ke sana, tanya ke sini, melihat dokumen-dokumen yang arsip yang disimpan. Dengan keahlian tertentu, orang bisa tahu, oh gedung auditorium Poltek Nuklir itu dibangun pada tahun ini. Apalagi kalau itu ada tulisannya.
diresmikan, itu lebih jelas. Oh, pemerakarsanya itu Bapak ini dulu itu kepala Batan tahun sekian. Nah, ketemu itu. Itu namanya pendekatan kausal, melengkapi deskriptif. Kemudian dilengkapi lagi kalau ingin banyak lagi informasi keilmuan itu dengan pendekatan normatif. Nah, pendekatan normatif itu menjawab pertanyaan kemana. Ya. Maksudnya apa? Ini menyangkut kegunaan, ya. Kalau dalam bahasa filosofisnya itu ini dengan landasan aksiologisnya. Jadi kalau tadi misalnya candi ya, menemukan candi. Dulu juga begitu, itu ketika ditemukan Borobudur kan semula kan tersembunyi, kena tertutup abu tebal dari Merapi yang meletus. Nah, setelah ditemukan kan terus menggali ini candi. Oh, ini candi Buddha ini. Terus keguannya ini bangunan seperti besar seperti ini, candi Borobudur ini untuk apa? Loh, ini tempat suci. Yang namanya candi itu tempat ibadah. Ini ada ruang-ruang khusus untuk ini, untuk ini. Jadi normatif itu adalah menggali nilai-nilai, ya, kegunaan dari sesuatu wujud. Kok ini ada bangunan tadi, kembali ke contoh gedung auditorium tuh. Loh, kok membangun gedung auditorium dengan ruang yang luas seperti ini, bisa menampung ini untuk apa? Sama ini kemana, untuk apa, itu pendekatan normatif. Jadi kegunaannya untuk apa ini? Nilai-nilai yang penting dari suatu wujud. Nah, ada lagi kelengkapan pendekatan yang keempat, ini paling mendalam lagi. Ini pendekatan esensial atau filosofis. Jadi, untuk memahami ya nilai-nilai juga, tapi juga makna yang lebih terdalam. Misalnya Candi Borobudur itu, mengapa arsitektur Candi Borobudur ada stupa dan itu bertingkat-tingkat sampai di atas itu satu stupa yang besar. Nah, kita bisa mengkaji makna, arti, itu pendekatan esensial, filosofis. Kemudian yang para ahli yang mengkaji itu antara lain menemukan sebuah pernyataan bahwa stupa yang dari bawah sampai ke puncak itu menggambarkan perjalanan hidup manusia dari lahir, kanak-kanak, remaja, kemudian dewasa, tua, nanti kembali ke titik puncak itu stupa yang di dalamnya itu ruang kosong. Nah, itu melambangkan bagaimana manusia pun nanti akan mencapai kematian dari alam fana ke alam baka. Nah, misalnya seperti itu. Itu harus menggunakan pendekatan yang lebih esensial. Jadi kalau di stupa itu ada ujungnya itu ya satu stupa besar, terus ada satu tugu di atasnya itu melambangkan apa? Kajian-kajian tentang lambang, simbol itu termasuk pendekatan esensial. Bangunan-bangunan yang tadi saya contohkan di kampus Poltek Nuklir juga mungkin banyak juga simbol dan lambang-lambang. Misalnya bangunan auditorium itu misalnya di pintu masuknya itu mungkin ada gapura, ada simbolnya apa.
ada maknanya. Kita harus tanya itu kepada siapa? Ya yang merancang, yang punya ide. Misalnya mengapa jumlah pilar soko di dalam gedung itu jumlahnya sekian, ada maknanya enggak? Oh ada. Itu kajian-kajian esensial. Nah, ini contoh bagaimana menerapkan tadi pendekatan-pendekatan tadi untuk menggali keilmuan tentang Pancasila itu ini contoh. Kalau secara deskriptif, kalau Anda ditanya secara deskriptif tentang Pancasila, yaitu cukup Anda membaca teks Pancasila, itu deskriptif. Oh, Pancasila itu ada 5 sila, bunyinya 1 ini, 2 ini, dadada. Nah, terus itu ada di dalam Undang-Undang Dasar 45, terus Anda buka Undang-Undang Dasar, di pembukaan, dibuka ketemu, ini Pancasila. Itu baru deskriptif. Tapi kalau ingin banyak informasi ilmiah lagi, harus menggali. Salah satunya adalah dengan pendekatan kausal. Ini ada Pancasila, ada di dalam Undang-Undang Dasar 45. Ini siapa yang menyusun ya? Bagaimana prosesnya? Ini saya kira kalian sudah mempelajari berulang-ulang dulu di sekolah. Nah, ini cuma contoh penerapannya saja. Jadi, pendekatan kausal dirinci ada 4 macam kausal. Kalau kita mengkaji asal-usul, asal mula, sebab-sebab sesuatu yang wujud sekarang ini ada, itu asal mulanya dari mana? Itu dengan pendekatan kausal. Apapun bisa kalian kaji dengan pendekatan kausal, meliputi 4 kausal. Jadi, dari segi bahan materinya itu ada bangunan seperti ini, ya, gedung auditorium ini materialnya, bahan-bahannya apa saja. Kalau tadi, wah ini ada candi Prambanan tinggi. Ini batunya ini jenis batu dari mana? Ini dulu membuat candi ini, batu ini diangkut dari mana ya? Harus diteliti. Oh ini batunya batu apa misalnya? Ya, ini ahli perbatuan itu ya. Batu andesit atau batu apa? Oh ini dari batu kali. Ini dari arah kali yang dari Gunung Merapi ini. Ini sama persis ini. Misalnya seperti itu diteliti. Misalnya, gitu. Kalau bangunan gedung, wah ini banyak ada semen, ada besi, ada kayu. Ada kausal formalis. Ini rancangan bentuk. Ya. Jadi misalnya tadi Candi Borobudur ada bentuk seperti itu. Ini disebut stupa, membuat bentuk yang bertingkat-tingkat seperti ini. Wah ini ide arsiteknya siapa? Nah, ini kausa formalis, bentuk. Kemudian kausa efisien ini orang-orang yang terlibat dalam mewujudkan sesuatu. Kalau itu bangunan ya, yang ikut membangun itu siapa saja, nah, itu kausa efisien. Ya melibatkan dari tadi ya, mungkin pimpinan proyek, kemudian ada pemborong punya karyawan, tukang, macam itu semua itu kausa efisien. Jadi, pasti ada yang ikut membangun. Ya. Nggak mungkin sesuatu itu bangunan apalagi kok tahu-tahu diri sendiri nggak mungkin. Jadi ada yang mulai dari prakarsa, yang ide, kemudian mengumpulkan bahan, terus dibangun. Ya, Candi Prambanan itu
Nggak tahu itu legenda ya. Katanya dulu yang bangunnya itu cuma semalam. Itu legenda. Dan itu kausa efisiennya kalau Candi Prambanan itu adalah dongeng legendanya itu yang mewujudkan bangunan itu, wah itu makhluk-makhluk halus itu, jin-jin itu legendanya. Apakah betul? Ya itu perlu dikaji secara historis. Kalau di rasio kayaknya nggak mungkin, cuman ini kan legenda. Kalian percaya atau enggak? Kalau itu soal legenda kan percaya atau enggak? Kalau nggak percaya dikaji secara ilmiah. Kira-kira perlu berapa bulan, berapa tahun ini bangun Candi Prambanan? Kalau nggak percaya yang legenda semalam, ya ada banyak yang masih percaya. Wah itu Candi Prambanan semalam jadi atas kesaktian siapa itu? Badung Bondowoso. Ya itu legenda. Kemudian ada kausa finalis. Ada wujud sesuatu itu mesti terkait dengan tadi ya, terkait dengan pendekatan normatif juga itu. Karena finalis kan tujuan. Ada bangunan ini sekarang ini itu awalnya dulu untuk apa bangun ini. Jadi sebelum mewujudkan bangunan tertentu mesti ada tujuan. Ada gedung ada sekian ruang, sekian lantai, ada sekian ruang. Kok bangun berpetak-petak ini, oh ini untuk kuliah. Beda dengan yang bangunan auditorium itu cuma luas banget, ruangan gede ini. Nah, ini untuk pertemuan tertentu kok. Nah, itu kan kausa finalisnya kan beda. Ya. Nah, silakan nanti kalian kasih lebih lanjut sendiri untuk menjawab ini tadi 4 kausa untuk Pancasila. Bahannya ya kita harus buka sejarah. Nah inilah kita membahas untuk pertemuan sekarang ini kan itu. Dan saya yakin kalian sudah punya banyak bahan. Dibuka kembali. Ini nyari ringkasan saja. Jadi asal mula, asal usul, dan proses perumusan Pancasila. Silakan. Terutama mulai dari situasi ya, situasi di tahun 1945. Bahkan ini ada latar belakang situasi perang dunia di awal abad 20. Ini kan ikut melatar belakangi perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka. Jadi, dari perang dunia pertama dan terjadi perang dunia kedua. Tapi ini sesungguhnya ada latar belakang konflik ideologi juga. Apa yang berkonflik itu ideologi apa? Nah, sesungguhnya adalah perang dunia itu dipicu oleh kepentingan-kepentingan kelompok beberapa negara dengan basis ideologi yang berbeda. Yakni satu blok wilayah beberapa negara waktu itu dengan ideologi fasisme, otoritarianisme. Ini terutama ketika itu ada kekuatan fasisme itu ya, ada Nazi ya, di Jerman, fasisme di Italia, bahkan kemudian memunculkan pengaruh fasisme di Asia itu Jepang. Nah itu ingin menguasai dunia kan itu. Tentu ada kekuatan lain yang juga nggak ingin seperti itu. Itulah kelompok liberalisme, negara-negara liberalisme. Ini negara-negara Eropa yang menentang fasisme plus Amerika itu perang dunia itu seperti itu. Latar belakangnya perang antar kekuatan ideologi yang berbeda. Yang kita tahu sejarah akhirnya blok
pihak fasisme ini kalah perang, kan? Terutama di Perang Dunia Kedua itu. Dan itulah yang memicu Indonesia merdeka. Ini nggak lepas dari latar belakang. Tapi sebelum betul-betul merdeka, ketika kita masih dijajah Jepang, itu kan masih terjadi ini perang ini antar ideologi. Jepang itu masuk ini blok fasisme. Nah, kita mendapat kesempatan, tokoh-tokoh kita maksudnya itu memusyawarahkan diskusi untuk persiapan Indonesia merdeka itu di BPUPK. Harus tambahi Indonesia ya BPUPKI Indonesia. Nah, melihat tata belakang konflik ideologi, maka ketika bermusyawarah, bersidang ini menjelang proklamasi itu, tokoh-tokoh bangsa kita ya membahas ideologi juga. Indonesia nggak mungkin mengikuti salah satu blok ini. Yang waktu itu masih dalam perang. Indonesia nggak cocok itu. Ikut liberalisme nggak cocok. Apalagi fasisme. Lalu gimana? Ya Indonesia harus punya ideologi sendiri. Nah ini ide awal. Maka oleh Ketua BPUPK, Pak Dr. Rajiman, usul untuk sidang ini segera kita memutuskan filosofi segronslah untuk Indonesia yang kemudian disambut oleh anggota-anggota, terutama ada Pak Soekarno, kemudian nanti muncul Pak Yamin, Pak Hatta, dan yang lain. Tokoh-tokoh yang kemudian akhirnya dalam diskusi, dalam musyawarah, bahkan berdebat, akhirnya terbentuklah, tersusunlah rumusan tadi, rumusan dasar negara itu Pancasila. Ya ini kelengkapan historisnya seperti ini. Anda tentu sudah mempelajari ya di sekolah dulu toh. Usulan Soekarno itu sekarang diperingati sebagai tonggak kelahiran Pancasila. Karena yang mengusulkan 5 butir itu ya yang pertama-tama itu Soekarno. 5 sila. Tapi urutannya berbeda dengan yang sekarang sah berlaku sekarang beda. Mengapa berubah susunannya? Soekarno mengajukannya itu sila berapa itu yang nomor 1? Masih ingat pelajaran sekolah? Tadi yang di atas tadi Soekarno. Ketika Soekarno mengusulkan Pancasila itu, yang diletakkan butir nomor 1 itu apa? Sekarang yang menjadi sila ketiga itu. Nah, Soekarno menyebutnya dengan nasionalisme atau kebangsaan. Dengan persatuan Indonesia. Tapi kemudian tadi oleh usulan Bung Hatta dalam musyawarah diskusi di BPUPK itu, Bung Hatta mengusulkan ya setuju dengan 5 butir usulan Soekarno, setuju. Ini Bung Hatta ya. Tapi urutannya itu harus ditata ulang. Maka inilah usulan Bung Hatta untuk menata ulang. Ya, bukan kebangsaan, bukan nasionalisme yang nomor 1, tapi harus sila yang paling tinggi. Apa? Ya, sila ketuhanan. Nah, ini usulan Bung Hatta. Dan yang nasionalisme itu menjadi sila urutan ketiga. Dan seterusnya seperti yang sekarang. Termasuk juga nanti ada diskusi-diskusi di BPKI, diskusi di PPKI itu terkait dengan perumusan teks secara lengkap. Silakan nanti dibuka kembali. Ya. Nah ini kesepakatan dari Badan BPUPK itu. Ini di panitia 9 yang rumusannya dan urutannya itu seperti ini. Ini beda dengan usulan Soekarno karena rumusan kata-kata kalimatnya sudah beda.
Tapi intinya itu sama, 5 butirnya sama. Tapi urutannya yang berubah. Ini yang disebut dengan Piagam Jakarta. Ya, singkat ya. 9 tokoh ini yang mewakili tim kecil, panitia 9. Nah, inilah proses ketika kemudian dibahas setelah BPPKI dan dibahas oleh PPKI. Terjadi perubahan beberapa teksnya dan akhirnya disahkan yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sampai sekarang. Sudah selesai. Ini aja paparan saya pagi ini. Silakan kalau ada komentar, masukan, pertanyaan, silakan. Ya. Mudah-mudahan ini yang menambah jelas ini, karena saya yakin kalian ini hanya review aja, review materi-materi yang sudah kalian pelajari. Memang kita perlu mengkaji sejarah, apalagi terkait dengan dasar negara itu punya latar belakang sejarah yang harus kita pahami. Indonesia harus berdiri pada landasan ideologi yang miliknya sendiri. Jangan ikut-ikutan ideologi lain. Meskipun mungkin ideologi lain itu pengikutnya banyak, tapi nggak cocok. Contohnya apa? Ya tadi itu. Liberalisme itu banyak yang pakai. Negara-negara barat terutama kan, kelompok negara-negara liberal. Tapi Indonesia nggak cocok. Fasisme apalagi ada, sudah nggak laku ya. Tapi ada lagi ideologi yang lain kan, sosialisme, komunisme, semua itu nggak cocok dengan Indonesia. Nah, maka Indonesia sudah punya sendiri yang itu khas untuk Indonesia. Maka Pancasila juga menjadi salah satu ciri khas Indonesia. Pancasila adalah ciri khas yang melekat pada bangsa Indonesia. Itu ya. Cukup, saya kira. Waktunya juga ini, maaf ini sudah habis ya. Ya, untuk paparan ini cukup sekian. Tapi kalau masih ada yang komentar ya masih ada waktu sedikit. Kalau bertanya Pak, untuk absen bagaimana ya Pak untuk presensi? Oh iya, maaf, saya itu ada aplikasi dari akademik itu saya coba belum jalan ini. Nah, untuk cadangan saja lah, mungkin juga bisa dibantu teman yang mungkin bisa sekarang buatkan link presensi untuk hari ini. Jadi seperti kemarin Pak. Nah lah, tolong dibantu aja. Yang penting kita punya file. Terima kasih loh. Ini Mas Raffi atau Mas teman lain yang bisa bantu. Nanti coba saya. Coba ya. Ya, terima kasih diingatkan. Saya juga kemarin dikasih tutorialnya tapi masih belum connect. Ada lagi untuk paparan cukup ya mungkin. Kalau sudah cukup ya sementara saya tutup sekian dulu. Nanti kalau ada PR individual atau tugas apa nanti saya share di WA group ya. Ya, nanti kalau sudah saya share nanti silakan nanti bisa disimak. Boleh saya tutup kalau gitu? Paparan saya cukup sekian ini mereview. Toh itu juga pelajaran-pelajaran yang kalian sudah hafal, tapi perlu kita refreshing. Itu saja. Sementara bisa saya akhiri ya. Dan tadi terima kasih tolong teman yang bisa memfasilitasi, membantu link presensi untuk hari ini. Terima kasih.
Iya Pak, boleh minta materinya Pak. Oh iya, bisa nanti berapa masih saya benahi, nanti saya kirim ke WA Group. Iya, baik. Ada lagi yang lain? Usul-usul lain boleh. Cukup ya? Bisa kita ketemu pekan depan lagi ya. Kalau nggak ada. Baik, sekian. Terima kasih kalau gitu. Saya akhiri untuk pertemuan pagi ini. Kita sambung pekan depan. Mudah-mudahan sehat selalu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Sama-sama. Jaga kesehatan. Ya, silakan itu.